warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan untuk 5 tahun yang akan datang ya, Bapak Ibu, Pak Mentor, seminar pengenalan orientasi tahun 2024. Afrina dengan NIP 1986 1029 2021 2022. SD Negeri 01 Sima. Nama saya Afrina, sudah saya sebutkan, lahir di Pemalang 29 10 Oktober 1986. Unit kerjanya di SDN 01 Sima. Saya angkatan 33 di Tilok 3. Alamat saya di Jalan Balimbing, RT 6 RW 1, Desa Banyamudan, Kecamatan Moga. Ya, di sini ada dasar hukumnya ya, dari UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ada peraturan keuangan RI nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Permenpan nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perpanjangan kerja P3K. Keputusan KA RI nomor 289 garis miring K.1 garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Iya. Waktu dan tempat kegiatan orientasi kita dari tanggal 1 sampai tanggal 3, kemudian di tanggal 4 sampai tanggal 8 kita ada OJT di masing-masing P3K yang kita bekerja. Kemudian tanggal 9 hari ini seminar laporan orientasi di Tilok SDN 01 Sima. Visi misi Kabupaten Pemalang. Visinya terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Misinya ada 5. Bisa dilihat di layar deh. Lanjut, visi misi SDN 01 Sima. Visinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, terampil, berbudaya, dan peduli lingkungan. Misinya di sini ada 7. Dengan membina keimanan dan ketakwaan serta melaksanakan pembiasaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter bangsa. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan keterampilan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya. Yang keempat, menciptakan suasana kondusif untuk mengoptimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah. Yang kelima, mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa dalam upaya peningkatan prestasi. Yang keenam, menumbuhkan kembangkan budaya warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang berhias. Core value ASN per-Ahak. Per-Ahak sebagai core value aparatur sipil negara adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk memberikan arah dalam berperilaku, memberikan pelayanan, maupun melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai per-Ahak dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggung jawab dan berintegritas. Rencana hasil kerja di tahun pertama, meningkatkan kinerja satuan pendidik melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Di situ ada langkah kegiatan. Yang pertama itu membuat jadwal, yang kedua membentuk kelompok dan melaksanakan kegiatan. Dan output dari kegiatan tersebut itu ada jadwal kegiatan, ada daftar peserta, dan
kegiatan. RHK yang kedua, meningkatkan kompetisi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Langkah kegiatannya yang pertama, mengikuti kegiatan pengembangan, mengikuti diklat, pemahaman, dan kendala yang dihadapi peserta selama pelatihan. Yang ketiga, menyusun laporan yang komprehensif mengenai hasil penilaian. Output dari kegiatan yang pertama jadwal, yang kedua mengikuti diklat, yang ketiga yang pasti kita mendapatkan ilmu. Tahun ketiga, langkah kegiatan mengikut RHK tahun ketiga meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Langkah kegiatan yang pertama, mengikuti kegiatan pengembangan. Yang kedua, mengikuti diklat, pemahaman, dan kendala yang dihadapi peserta selama pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan diri dengan menerapkan di lingkungan sekolah. Output kegiatannya yaitu yang pertama jadwal kegiatan diklat, yang kedua lesson dan sertifikat, yang ketiga pengembangan diri. Tahun keempat, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Langkah kegiatannya yang pertama, memilih metode pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. 2. Mengatasi gangguan dengan bijak dalam kelas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Output kegiatannya adalah yang pertama modul ajar, yang kedua metode keteraturan kelas, dan yang ketiga alat peraga yang sesuai. Tahun kelima, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP. Langkah kegiatannya menganalisis KOSP, yang pertama menganalisis KOSP, yang kedua menganalisis peserta didik, yang ketiga menganalisis mata pelajaran, yang keempat merancang tujuan pembelajaran, yang kelima memilih model pembelajaran, dan yang keenam mengembangkan perangkat pembelajaran. Output kegiatannya yang pertama merancang modul ajar berkualitas, dan yang kedua kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga laporan hasil pelaksanaan KOSP. Demikian pemaparan orientasi dari saya Pak Mentor. Bagi Pak Mentor, barangkali ada saran atau pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Afina pemaparannya. Ada pertanyaan untuk yang tahun keempat, coba dibuka Bu, tahun keempat. Berikutnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Tentunya dengan sudah lama mengajar sehingga sudah terbiasa dengan mengatur kelas, menciptakan suasana yang Anda harapkan. Ceritakan sedikit Bu, bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Mengajarnya kelas berapa? Kelas 1. Nah, coba ceritakan bagaimana cara Anda membuat kelas 1 itu biar kondusif. Ini berkaitan dengan tahun keempat Ibu ya. Iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu saya akan menata fisik ruangan dulu. Dari dinding yang misalkan awalnya kotor. Jadi gimana sih kalau misalkan kita belajar dalam lingkungan yang kotor, dinding kotor, misalkan anak-anak itu tidak merasa nyaman karena terbiasa anak di rumah itu belajar itu supaya seperti di rumah, dia itu nyaman. Itu dari fisik. Kemudian dari hal kecil, dari tempat duduk, nggak ada tempat duduk yang reot-reot, anak-anak tidak nyaman. Itu juga mendukung dari kekondisifan dari anak selama pembelajaran. Anak itu merasa nyaman dan tidak terancam atau kayak jatuh tiba-tiba kursinya patah atau mejanya reot-reot, itu tidak mendukung sama sekali. Maka dari itu, dari fisik pun
saya harus mengkondisikan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita membuat kesepakatan kelas, Pak. Jadi kesepakatan kelas itu kita bikin supaya kelasnya itu tidak kotor. Kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat musyawarah, kita membuat kesepakatan ada piket kelas. Jadi setiap hari itu Senin sampai Sabtu harus bergiliran, begitu. Kemudian saya harus menjadi guru yang menyenangkan bagi anak didik saya. Jadi ketika kalau saya tidak menyenangkan anak, jadi kita itu dunianya harus dunia anak. Bukan saya yang mengatur anak, maksudnya kamu harus begini, harus begitu ya. Tapi kita harus menguasai anak dulu, kita harus yang menyenangkan dulu bagi anak, seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Ya, bagus. Terima kasih Bu Afina. Barangkali teman-teman peserta. Iya. Monggo, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oh iya. Baik. Bu Afrina, saya mau bertanya masih berkaitan dengan RHK. Apa tujuan Anda mengikuti berbagai macam diklat maupun webinar? Tujuannya itu untuk apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot Subroto SPD. Ya, itu berarti di tahun kedua dan ketiga saya memang ingin mengembangkan diri saya, karena saya itu memang nol. Ada yang pernah mengatakan dari zero to hero. Saya pernah mendengar kata-kata itu. Kita harus harus menimba ilmu dari manapun, dari siapapun, dan dari apa yang kita belajar dari seseorang yang memiliki keahlian atau kepintaran dalam ilmu untuk mengedepankan peserta didik untuk pembelajaran, untuk kebaikan kita di pembelajaran kita juga. Kita harus banyak info mengikuti dari webinar, dari diklat, dari manapun. Kita harus berinovasi sendiri untuk mengembangkan diri sendiri. Begitu Pak Gatot Subroto, SPD. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.